Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 4 yang Ibu cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema Mari Berperilaku Terpuji dengan subtema hemat. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Di gambar tersebut terlihat seorang anak yang sedang main dengan air atau menggunakan air secara berlebihan. Apakah kalian pernah bermain-main air? Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat air? Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran ini dengan pengertian hemat. Apa sih arti hemat? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hemat artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang, menggunakan barang, dan sebagainya. Selain itu, hemat juga tidak boros dan cermat. Jadi, hemat itu berhati-hati dalam menggunakan barang. Maka kita harus secukupnya saja dalam menggunakan apapun. Nah, sikap hemat ini diharuskan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzarina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak, dalam kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 27 menunjukkan bahwa orang yang suka menghambur-hamburkan harta secara boros merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam hal apapun. Contohnya adalah dalam penggunaan air dan uang jajan. Nah, anak-anak, pada gambar di awal tadi terlihat seorang anak yang bermain air ya, atau berlebihan menggunakan air. Berbicara mengenai air adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berguna dan harus kita jaga dengan baik. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, berwudu, mencuci piring, dan lain-lain. Jika kita tidak menghemat air, maka air bisa habis. Dan jika air habis, maka kita akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus hemat dan jangan boros atau mubazir dalam menggunakannya. Kemudian, bagaimana cara kita menghemat air? Nah, anak-anak, berikut ini adalah bagaimana cara menghemat air. Yang pertama,
menutup keran air sesudah menggunakannya. Jadi, jangan biarkan air terus mengalir, ya. Lalu yang kedua, mengambil air secukupnya saja anak-anak, baik menggunakan gayung untuk keperluan mencuci ataupun menggunakan gelas untuk minum. Kemudian, yang ketiga, misalkan kita sedang mengepel lantai. Nah, sisa air jangan dibuang ya anak-anak. Gunakan sisa air untuk hal yang bermanfaat. Misalnya untuk menyiram tanaman. Kemudian yang selanjutnya anak-anak, selain air, kita juga harus menghemat uang jajan. Nah, salah satu ciri anak yang hemat, dia tidak akan menghabiskan uang jajannya, tetapi dia akan membeli barang-barang yang berguna saja. Dan sebagian uangnya akan disimpan ke dalam tabungan. Kemudian di sini terdapat beberapa manfaat hemat ya anak-anak. Nah, yang pertama, kita bisa mencukupi kebutuhan kita di masa depan. Jadi, apabila kita berhemat saat ini, maka di masa yang akan datang, apabila kita membutuhkan sesuatu, kita bisa mencukupinya. Kemudian, yang kedua, manfaat lainnya kita bisa menjadi kaya. Sesuai dengan pepatah, hemat pangkal kaya. Tentunya kalian mau menjadi kaya, bukan? Maka dari itu, mari biasakan hidup hemat. Kemudian, yang ketiga, kita juga bisa menyisihkan uang untuk bersedekah. Dengan bersedekah, kita bisa mendapatkan pahala. Tentunya kalian mau mendapatkan pahala, marilah kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Nah, itulah anak-anak beberapa manfaat hemat dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak manfaat hemat yang lainnya. Semoga kita semua bisa menerapkan hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.